Saya boleh. Oh, sorry bang. Tolong jaga jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita sudah melakukan proses pendaftaran di KPU, disaksikan oleh Bawaslu. Dan tadi kita sebelum diperkenankan untuk meninggalkan tempat, telah diumumkan oleh Ketua KPU ada dua persyaratan, ya, persyaratan yang menentukan apakah satu pasangan calon gubernur wakil gubernur itu bisa diteruskan atau tidak. Dan yang kedua adalah persyaratan pribadi yang itu kemudian bisa diperbaiki di kemudian hari. Nah, penentuan untuk ditetapkan sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur itu telah kita lalui, dan KPU Provinsi mengatakan bahwasanya telah memenuhi syarat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur karena didukung oleh 10 kursi partai yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu, yaitu dari Partai Nasdem 5 kursi, dan itu sudah dilihat semua KWK dan dokumen-dokumennya, dan juga Partai Hanura, dan juga ada Partai Amanah Nasional dengan total 10 kursi. Nah, persyaratan-persyaratan yang lain itu memang ada tim kita yang mendampingi untuk melakukan cek, dan kita telah dinyatakan bisa terus ke dalam proses selanjutnya sebagai calon dan gubernur maupun wakil gubernur. Demikian mungkin kawan-kawan sekalian, ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya. Tanda dari Dapat Nusantara untuk pemenangan apakah sudah dibentuk? Terus yang kedua, persiapan Pak Wali dalam menghadapi tes kesehatan nanti seperti apa dengan Pak? Ya, saya undang dulu Mbak Dewi Koryati ini ketua tim kita, silakan Mbak. Ya, sini Mbak. Ini Mbak Dewi Koryati, insya Allah sebagai ketua tim pemenangan Helmi Muslihan untuk Pilgub ke depan. Dan selanjutnya untuk struktur nanti beliau yang akan menyusunnya, dan rapat partai harus dilakukan. Ada 3 partai, tentu kita ingin duduk sama-sama untuk membicarakannya. Tapi kalau untuk ketua tim sudah ditunjuk bersepakat kita Ibu Dewi Koryati yang kita minta menjadi ketua tim pemenangan. Soal kesehatan kita sudah siap insya Allah, ya, artinya tidak ada persoalan lagi, tinggal kita menunggu saja waktu jadwal yang sudah ditentukan KPU, begitu. Ada yang lain? Hah? Oh, COVID. Nah, soal COVID ini sudah clear, tidak ada persoalan, begitu. Jadi kita sudah, jadi begini cerita COVID ini, hari Jumat saya dan Pak Muslihan itu meminta untuk dilakukan tes, ya, swab. Yang ini memang menjadi persyaratan pendaftaran, maka kami dilakukan hari Jumat swab, dan kemudian hari Sabtu begitu informasi sudah simpang siur kemana-mana tapi belum ada resmi. Dan kemudian ketika kami sampai di Jakarta, saya ada acara di SDM, janji bertemu dengan Profesor Saroza dinas, ya, dan kemudian datang ke sana, diterima dengan baik hari Selasa, dan kemudian kita ngobrol, makan begitu, saling memberikan cenderamata. Dan ketika itu saya baru sebelumnya sudah tahu, dan kita langsung melakukan swab pembanding. Swab pembanding itu di Rumah Sakit Maipada Hospital dan juga di Pelni, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. 2 rumah sakit yang kita ingin agar kemudian betul-betul hasilnya bisa betul-betul bisa dipahami bahwasanya itu dilakukan juga oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, itu juga sudah kita sampaikan kepada KPU. Malam jam 8 kurang lebih, ya, saya ditelepon dengan Pak Adelin dan juga Profesor, ya. Dia mengatakan melihat TV ada informasi Helmi Muslihan positif COVID. Saya katakan tidak. Dia bilang bagaimana buktinya? Kita punya hasil swab, begitu. Ada dari Pelni, ada juga dari Mayapada Hospital. Dan akhirnya SDM seluruhnya juga ikut swab malam itu juga, begitu. Mulai dari profesor sampai seluruh, ya, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 orang di swab malam itu, dan tidak ada satupun yang positif, semuanya negatif. Nah, ini mungkin informasi, ya, yang perlu kami sampaikan, sehingga terima kasih untuk kemudian ini kalau bisa diklarifikasi, karena memang ketika beritanya viral saya positif itu betul-betul seluruh keluarga telepon, nggak mau dekat. Saya mau sholat di masjid pun kadang-kadang orang mulai lirik-lirik, kan, sehingga memang ini perlu diklarifikasi, dan mudah-mudahan ini forum untuk mengklarifikasi itu dari 2 rumah sakit, dan itu bisa dicek. Dan rumah sakit itu bukan rumah sakit abal-abal. Pelni itu nomor 1 rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
begitu. Maya Pindah Hospital pun itu adalah rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, begitu. Soal siapa yang salah, saya tidak mau menunjuk siapa yang salah. Tapi yang terpenting adalah kami, saya Pak Muslian sudah ditentukan itu negatif COVID. Terima kasih. Ada nuansa politik, Pak. Gimana? Nuansa politiknya ada. Ya, saya tidak berani mengatakan ada tidak nuansa politik atau tidak, tetapi ternyata COVID itu ada dua sekarang, COVID politik dan COVID medis. Tapi alhamdulillah secara politis dan secara medis kami telah terbebaskan dari COVID itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi kita bersama untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat Provinsi Bengkulu tercinta. Terima kasih. Ya. Ya. Iya, kalau syarat itu memang tidak wajib ya, nanti waktu kampanye begitu. Itu tidak termasuk yang disyaratkan oleh KPU, tetapi nanti ketika kita mau berkampanye, dan itu pun sebenarnya masih juga antara ya dan tidak, karena kita dilarang berkerumun tentunya. Oke, siap. Oke ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Ya. Di depan ini Kak, di depan ini dulu.